Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan ibunda semua, pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar beserta ibunda yang istiqomah hadir sampai hari ini. Setiap wirid selalu kita hadir, dan ini merupakan investasi akhirat, karena kehadiran kita terhadap sesuatu yang baik insya Allah menjadi amal ibadah. Juga termasuk hadir hari ini merupakan jadi amal ibadah baik bagi saya maupun bagi ibu-ibu. Maka tergantung niatnya. Jadi lagi-lagi luruskan niat. Jaddidus sabina fa innal bahra amiq, kata Rasulullah kepada sahabatnya Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Jaddidus sabina fa innal bahra amiq. Ingat, hai bukan Anas bin Malik, Abu Zar. Hai Abu Zar, kata Rasulullah, jaddidus sabina, selalulah perbaharui sampanmu, perahumu, kapalmu. Kenapa? Fa innal bahra amiqa, karena lautan itu sangat dalam. Kalau diambil maknanya sangat dalam. Apa makna jaddidus sabina? Perbaharui terus. Ibarat kita punya mobil atau Honda motor, itu harus selalu diperbaiki, namanya servis. Kenapa? Karena dia akan dipakai. Maka pesan Rasulullah tadi, perbaharuilah terus sampanmu karena laut itu sangat dalam. Maka para tafsir mengatakan jaddidus sabinah itu maksudnya selalu perbaharui niat. Mungkin niat ibu tadi berbeda dari rumah datang ke sini. Ya, mungkin ada saya datang ke sana supaya ini kebetulan ada baju baru nih mau dipakai, contoh. Supaya nampak sama orang. Luruskan lagi. Ya Allah, sampai di masjid saya ngaji karena Allah. Semuanya karena Allah. Makanya kalau kebetulan kemarin ada bimbingan perkawinan, saya kasih kepada calon-calon yang mau nikah itu, luruskan niat. Karena orang nikah ini macam-macam, apalagi perempuan. Kenapa kamu nikah sama dia? Dia kan gak ganteng. Memang gak ganteng calon suaminya, rupa sawitnya lowe. Saya heran juga, kok mau? Kan di bimbing itu tanya, kamu kan profesinya apa? Enggak, saya berkebun bakwan katanya. Kebun apa? Sawit berapa hama saya. Ditanya lagi, berapa penghasilan kamu per bulan untuk menafkahi istrinya? Ya adalah 6-10 katanya. Maka saya bilang, kamu niat nikah sama dia apa? Nggak munafik lah, perempuan pasti cari laki-laki yang mapan, itu wajar. Ya, wajar. Dia pasti mencari laki-laki yang mapan. Tapi itu kan hanya salah satu motivasi. Kalau niatnya apa? Aku menikah karena Allah. Maka suruh ulang niatnya sekarang, luruskan. Karena kalau niat karena harta, terbakar nanti kebun sawitnya, hilang cintanya langsung. Karena salah niat. Niat karena fisik. Oh, saya nikah sama dia karena dia cantik, dia pintarnya dulu di sekolah, makanya saya dapat dia. Mati motivasinya karena cantik tadi. Cantik kita 5 tahun dulu, 5-10 tahun. Punya anak 1, abad-abad bobotnya. Iya enggak? Punya anakku abad-abad juga lagi. Berarti kalau hanya motivasinya cantik, ketika bobotnya bertambah, cinta hilang karena salah niat. Jadi tidak bisa. Maka menikah itu fasbir bizatin din, kata Rasulullah. Nikah itu karena mengikuti sunnah Nabi, karena ibadah, karena Rasulullah SAW abadi, dia sampai kayak ini, ya, sampai kapanpun dia akan abadi.
Jadi niat tadi diperbaiki. Apapun pekerjaan kita, perbaiki niat. Niat ini kan kenapa bahasa Rasulullah itu jadidus sabila, selalu diperbaharui. Karena hati kita ini bolak-balik. Ya, bolak-balik. Niat ibu itu pergi ke sebuah acara, betul karena Allah menjalin silaturahim. Umpamanya ada pesta atau ada acara halal bihalal atau apa. Niatnya awal apa tadi? Menjalin silaturahim. Pas halal bihalal tadi ketemu sama mantannya, berubah niat dan zaujan hilang. Makanya selalu niat ini kita perbaiki. Selamat datang ibunda. Ya, semangat ya depan ya kan. Semangat ngaji ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin semua kita. Makanya dengan demikian insya Allah seluruh perbuatan kita ini mendapat nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencari nilai ibadah, tentu ujung-ujungnya kita diberikan oleh Allah rahmat dan keberkahan. Berkah itu pasti bahagia. Orang yang hidupnya berkah pasti bahagia. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan kalau kita mau bahagia dunia akhirat cukup 4 sifat saja. Amalkan 4 macam ini. Yang pertama qalbun syakir, kata Imam Al-Ghazali. Hati yang selalu bersyukur. Maka nampaklah dari kalimat ini rupanya kebahagiaan itu bukan diukur dari merek mobil. Bahagia itu tidak diukur dengan merek pakaian. Branded. Bahagia itu bukan diukur oleh merek tas ibu. Mau Elizabeth tasnya, apalagi itu? Hermes. Hermes KW3 Jadi ukurannya itu justru itu yang membuat kita menderita. Kenapa? Ketika kita menilai kebahagiaan itu dengan merek, kenapa ada bahagia dalam acara arisan tuh segan saya orang tuh tasnya bagus, jadi beban. Jadi beban. Makanya ukurannya tadi apa? Selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Kenapa? Dia menikmati seluruh apa yang diberikan oleh Allah. Karena wujud dari rasa syukur pasti kita merasa cukup. Alhamdulillah ya Allah, udah cukup semuanya. Jadi tidak ada kita lagi berpikir kurang, tidak ada. Yang ada berpikirnya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur ibunda semua, apapun. Kalau kita tengoklah, ya, apapun yang kita punya ini adalah titipan dari Allah. Anak, harta, kendaraan, mobil, rumah, semuanya titipan Allah. Ketika Allah cabut sekelip mata selesai. Itu musibah yang kita tengok, nampak itu. Cuma sedetik saja rumah yang begitu megah dengan isi-isinya tenggelam, habis semuanya. Begitulah ketika Allah mengambil, tidak lama selesai. Ya? Maka kita bersyukur kepada Allah, bukan kejadian itu kepada kita. Siapa yang nyangka jam 10, jam 11 lewat di bawah padang panjang itu tiba-tiba datang 53 orang Allah takdirkan meninggal. Ya, berangkat sama mobil-mobil semuanya. Ya. Ya, ibu saya lewat malam itu di situ. Orang ini kan saya udah lama nggak kemana-mana. Kami pergi jalan-jalan kemana panjang. Hobi balik nanti kan. Ibu-ibu tadi ini kayak ibu-ibu juga lah. Jadi malam itu jam 1 saya nelfon di mana? Baru nyampe Bukit Tinggi dari Padang. Besoknya baru datang. Terhilang sedikit kan? Sedikit itu. Jam 1 waktu lewat di situ. La ilaha illallah sebenarnya. Iya katanya malam itu kami lewat masih hujan-hujan katanya. Jam 11, jam 10 pagi, 11 langsung turun semuanya. Habis.
Ya, maka ketika Allah takdirkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kejadian ini hendaknya membuat yang sombong nak sombong lagi. Ya Allah, saya memang punya mobil bagus, tapi ini titipan dari Engkau. Untuk apa saya sombong lagi? Saya punya harta banyak, punya mobil, punya rumah bagus ya Allah, tapi ini bukan punya saya. Engkau titipkan kepada saya. Maka seluruh yang kita punya itu, orang-orang yang bersyukur pasti menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ibadah kepada Allah. Nah itu saja. Karena makna syukur itu apa? Menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada apa-apa yang diridhai oleh Allah. Punya mobil untuk yang baik-baik, punya rumah untuk yang baik-baik, punya harta untuk menolong orang. Jadi semua itu adalah fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu kunci yang pertama. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah apa? Kunci kebahagiaan yang kedua yang dikatakan dalam kitab yang Ulumuddin. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanan zakiran. Lisan kita yang selalu berzikir. Maknanya apa di sini? Gunakan lidah untuk yang baik. Maka sesuai dengan firman Allah, allazina yu'minu tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Orang-orang yang beriman kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Ingat kata Allah, zikir itu tatma'innul qulub, menenangkan hati. Kalau hati tenang, bahagia atau tidak? Kunci bahagia itu apa? Ketena itu. Kalau ibu nak pernah tenang, gimana mau bahagia? Ya? Maka ukuran bahagia seseorang bagaimana dia tenang menghadapi hidup. Tenang itu bahasa Arabnya mutmainnah, tatmainnul qulub, tenang hatinya. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Maka yang Ulumuddin tadi mengatakan, kalau ingin bahagia, seringlah zikir kepada Allah, apapun keadaan. Ya, karena wujud dari kalimat syukur, alhamdulillah itu zikir. Wujud dari kita menengok sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Wujud ketika nikmat kita diambil oleh Allah, zikirnya inna. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu jangan satu untuk orang mati saja. Tidak. Menengok kebakaran, inna, karena semuanya dari Allah. Orang yang berzikir, dia menganggap sesuatu itu titipan. Ketika Allah ambil, nggak bisa kita apa-apa. Nggak bisa. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi banyaklah zikir. Zikir ini jangan sangka hanya hal-hal yang berkaitan dengan ucapan. Sholat juga zikir, baca Quran zikir, ta'lim juga zikir. Karena zikir itu sifatnya universal, luas cakupannya. Makanya orang yang ingin bahagia, dia mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah, dia selalu berzikir kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kunci bahagia dunia akhirat, badrun sabir. Kata Imam Al-Ghazali, apa badrun sabir itu? Tubuh yang selalu sabar. Kenapa sabar ini dimasukkan ke dalam tubuh? Karena yang diuji adalah badan kita. Tidak punya kain, habis semua pakaiannya. Memang dari nol Allah uji. Makanya dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah sudah kisahkan siapa orang yang paling sabar itu. Nabi yang paling sabar Nabi apa? Nabi Ayub. Itu ada nama suami Nabi Ayub.
berak, nggak cocok namanya. Ya, kurang sabar namanya. Ayub, tapi ingat ibu, di balik Nabi Ayub itu ada wanita yang paling sabar. Siapa yang paling sabar? Istrinya, Rahmah binti Ifraim bin Yusuf. Berarti dia cucu daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kira-kira cantik tak Rahmah? Cucu Nabi Yusuf, tentu cantik. Siapa suaminya? Ayub alaihissalam. Ayub, tahu ibu ya kisah Nabi Ayub. Penyakit Allah berikan, tapi Nabi Ayub ini awalnya bukan seperti itu. Kaya, hartanya banyak, istri cantik, anaknya 12, soleh semuanya, pengikutnya banyak, orangnya dermawan. Makanya iblis cemburu. Ya Allah, wajar Ayub itu taat kepada Engkau. Izinkan saya menguji Ayub ya Allah. Diizinkan iblis tadi. Pertama yang dilakukan oleh iblis, dihancurkan seluruh ternak-ternaknya, sehingga Nabi Ayub jatuh miskin. Kalau miskin kira-kira banyak nggak yang lari? Banyak yang pergi. Akhirnya terpaksalah Ayub jadi bekerja dengan orang lain, termasuk istrinya membantunya bekerja. Diputar 180 derajat. Yang awalnya saudagar, kaya, suka berbagi, sekarang bekerja dengan orang lain. Kalau bahasa sekarang jadi kuli dengan istrinya. Allah panik, tapi ketaatan Nabi Ayub tidak berubah. Tetap dia taat kepada Allah. Apa kata iblis? Ya Allah, izinkan saya uji lagi. Silakan diuji. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dibakar rumahnya, meninggal ke-12 orang anaknya. Dibakar rumahnya sampai ke-12 orang anak Nabi Ayub meninggal. Tinggal dia sebatang kara. Istri enggak? Tinggal istri dan Nabi Ayub sendiri yang tinggal. Tapi mereka tetap istiqomah taat kepada Allah. Bahasa kini yang tinggal di rumah kontrakan, kos-kosan, yang kita bayangkan lah, hidup berdua. Mungkin kalau untuk sekarang jadi pemulung, hidup berdua dalam keadaan susah, yang dulunya kaya raya, bertahun berjalan tetap yang istiqomah beribadah kepada Allah. Dan anakmu juga goyah imannya. Apa kata iblis? Izinkan sekali lagi ya Allah, saya uji dia. Dihembuskan penyakit ke tubuh Nabi Ayub. Dihembuskan penyakit, lama-lama kulitnya melepuh, tanggal. Akhirnya kata orang kampung, ini tidak bisa kita tinggal di sini. Kita usir dia dari kampung ini. Akhirnya Nabi Ayub diusir ke hutan karena takut penyakit menular. Tinggal di hutan dengan istrinya, hidup dari hasil hutan. Tapi yang namanya Rahmah tetap setia. Begitulah luar biasa kesabarannya. Sampai suatu saat aku kata Rahmah, abang kan seorang nabi, pasti doa abang dikabulkan oleh Allah. Apa jawab Nabi Ayub ketika itu? Dek, ya begitulah kira-kira. Kan abangnya bola dek, tidak. Dek, kata Ayub tadi kan, berapa lama kita senang? Apa kata jawab Siti Rahmat? 20 tahun bang, katanya. Terus berapa lama kita susah? 7 tahun. Baru sakitnya berapa lama? 7 tahun. Langsung marah Nabi Ayub. Hai istriku, tengok dalam Al-Quran ada kalimatnya. Andai aku sembuh, saya bersumpah akan mencambukmu sampai 100 kali. Nazar Nabi Ayub itu sumpahnya karena marah. Baru 7 tahun udah kasih Allah sakit, kita sudah minta. Maka dia istrinya ketika itu tetap dia taat kepada
suami, tetap dia menyuapkan suami, tetap dia memandikan suami. Kalau di sebuah tempat saya bertugas dulu, melapor warga ke tempat saya, apa Pak? Itu ada terjadi perselingkuhan. Ya Allah, kenapa terjadi? Rupanya ibu itu suaminya udah 2 tahun sakit. Udah 2 tahun sakit. Apa doanya kira-kira ibu itu? Ya Allah, kalau sehat suami saya sehat. Kalau enggak, copek lah nyopek ya Allah. Kenapa? Karena pangeran baru sudah datang. Tuh. Siapa yang datang Bu? Bukan berondong manis gitu. Itulah orang itu kejadian yang dialami. Suaminya 2 tahun sakit, tapi dia nggak sabar sesabarnya Siti Rahmah berapa tahun tadi? 7 tahun baru dia bertanya, bukan meninggalkan, bertanya, minta kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah dalam Al-Quran, Nabi Ayub bersumpah memukulnya 100 kali. Akhirnya Nabi Ayub sembuh. Apa kata Allah? Hai Ayub, hentakkan kakimu di bumi, akan mengeluarkan air, mandilah dari air itu, minumlah air tadi. Barulah Nabi Ayub sembuh. Di hutan mulai Allah pulihkan usahanya, perlahan-lahan mulai naik. Akhirnya dia menjadi orang kaya. Berapa tahun baru dapat dia sembuh dari sakitnya? 18 tahun. Berapa tahun Bu? 80 tahun. Baru akhirnya naik hartanya, istrinya pun sudah bahagia. Akhirnya Allah beri anak 24 orang. 24 orang. Orang dulu kan umurnya panjang-panjang. Nabi Ibrahim saja Bu, ketika mendapatkan Ishak umurnya 90. Orang dulu memang tua-tua. Umur sekarang kan pendek-pendek kan. Makanya anak Nabi Adam berapa? 1000. Anak kan banyak anak-anak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ayub. Kan masih orang-orang dulu. Allah berikan anak 24 orang. Akhirnya mereka ingatlah nazar. Apa janjinya dulu? Kalau saya sembuh, saya pukul 100. Datang firman Allah, hai Ayub, kumpulkan rumput, jerami 100 alai, pumput tahu rumput, pukulkan istrimu dengan pukulan yang lembut. Adi nocak ada yang nocak sayang. Iyalah, rumput mana lo sakit? Sekali pukul tapi jumlahnya 100 gini kan dikit udah selesai. Kenapa? Allah sangat menghargai apa yang dilakukan oleh itulah kesabaran Siti Rahmah. Maka diabadikan dalam Al-Quran kisahnya. Jadi pukul. Ada orang sekarang pas balik mau kasai dicari rumput-rumput menjadi harum, katanya rumput dari Siti. Tidak ada sumbernya tuh. Belum ada sumbernya. Tapi begitulah orang menengok. Jadi salah satu doa yang terkenal dalam saya menikahkan orang termasuk itu. Allahumma jama' bainahuma, ya Allah kumpulkan mereka berdua. Kama jama'na baina Ayyub wa Rahmah, satukan pengantin yang dua yang ini seperti kau satukan Nabi Ayub dengan Rahmah. Ayyub wa Rahmah, Siti Ayub dengan Rahmah. Kenapa? Begitulah sesakit apapun suaminya, dia setia menunggu. Ini baru 1 tahun. Lama kiri si ibu tadi. Tambah 2 tahun. Bercinta dengan Allah Akbar. Jadi kesabaran yang luar biasa ini Allah gambarkan sebagai wanita yang sangat sabar. Maka kunci bahagia dunia akhirat adalah selalu kita bersabar dalam kehidupan ini. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini punya ibu-ibu nih. Apa kunci bahagia dunia akhirat yang keempat? Al-mar'atu salihah
istri yang soleha. Ini perempuan. Ya. Ad-dunya mata wa khairu mata'uha al-mar'atus salihah. Dunia ini penuh dengan sandiwara, permainan. Namun kata Allah, sebaik-baik yang ada di dunia ini, termasuk mata atau harta benda yang sangat berharga itu apa? Wanita soleha. Kenapa? Karena langka. Iya, Bu. Kok ada yang jawab? Iya. Banyak yang soleha itu. Dan ibu-ibu di sini saya tengok termasuk yang langka itu. Kok ada yang jawab? Tidak percaya diri nampaknya. Allahu Akbar. Nengok ibu-ibu wajah soleha semua. Saya nengok ibu-ibu ini nadanya waktu punya suami lebih rendah suaranya dari suaminya. Ya Bu ya? Masya Allah, luar biasa. Kalau tidak sedang marah, kalau sedang marah istri saya 4 kali lipat dari saya ini suaranya. Tapi memang luar biasa. Kenapa ibu-ibu itu mudah masuk surga? Itulah saya jaga anak cuma 3 jam atau 4 jam. Minta ampun susah. Ya Allah, saya bilang, mau saya ini kerja di kantor itu banyak orang yang saya layani, ya, mau 100 orang nikah sehari itu biar saya layani. Tapi menjaga ini akibatnya. Itulah, bukan istri kan baru terasa gitu. Nampaknya enteng, rupanya Allah Akbar. Memang ibu-ibu berontak kan, luar biasa ya. Belum lagi itu baru anak, belum masaknya lagi ya, belum ini segala macam dah sudah lengkap lah. Makanya Rasul memerintahkan sebaik-baik orang adalah orang yang sayang kepada keluarga, dan saya kata Rasulullah orang yang sangat mencintai istri dan anak-anaknya. Makanya Rasulullah itu jadi sebagai teladan dalam apapun dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja ajar kita pada hari ini. Sudah jam berapa, Bu? Jam 5. Jadi saya mohon maaf, ada pertanyaan silakan. Nah, ada yang bertanya ya. Pas. Jadi alhamdulillah sekali-sekali kita sering Bu ya ngaji fikih terus Ibu nanti menonton ya. Jadi ada kajian sedikit ini 4 kunci mau bahagia dunia akhirat. Rajinlah bersyukur. Selanjutnya rajinlah berzikir. Selanjutnya sabarlah dalam menghadapi hidup. Jadilah wanita soleh. Insyaallah. Seperti apa wanita soleha itu dan seperti apakah wanita yang tidak soleha itu, episode selanjutnya. Itu panjang banget saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan, dan saya juga minta doanya untuk orang tua kami yang sedang terbaring sakit. Tapi kata dokternya mungkin tidak lama lagi dari ICU pindah ke HCU, dari HCU pindah ke inilah membuat sedikit agak lega. Dan kalau ada famili kita, saudara kita yang sakit, disehatkan oleh Allah. Yang telah mendahului kita, keluarga kita diampunkan oleh Allah. Yang ada persoalan dijawab oleh Allah jalan yang terbaik. Ala hazimnya Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa awsi' arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anzilil rahmah wal maghfirah was salamah wal barakah wal inayah was sihah wal afiyah ala hadhihi al jama'ah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana ya Allah ya Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, Bunda semua mohon maaf atas segala yang disampaikan, mudah-mudahan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum